Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu kulli wa la karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Kiai Ali Karar, Kiai Muhammad Rafi'i dan kiai lain, akhina Kiai Lutfi Basari, akhina Karim Kiai Lutfi Ramli, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita di forum ini, di gedung ini dipertemukan Allah SWT dalam agama yang sama, aliran yang sama, akidah yang sama, dan insya Allah berbudaya atau berakhlak yang sama, yaitu ala mazhabil Imamil Ghazali dan Nabi Habib Abdul Al-Haddad. Yang Habib Abdul Haddad ini kami yakin kitab Nasaidinnya dan lain-lainnya itu meringkas daripada kutubul Imam Ghazali, walaupun ada yang bilang ringkasannya lebih indah daripada yang diringkas. Dan kita juga bermazhab Asy'ari, dan dalam tauhid, dalam fikih bermazhab Syafi'i, dan tidak menolak mazhab yang lain bila kita dalam keadaan darurat atau hajat. Ini perlu kita syukuri. Tadi disampaikan oleh mediator bahwa kalau anak-anak sekarang masih di pondok, apalagi belajar di pondok-pondok salaf atau bahkan sekolah tapi hatinya masih di pondok, akhlaknya seperti di pondok, ini bisa diyakini selamat atau tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah nggak pernah mondok, nggak pernah hubungan dengan pondok, nggak ada ta'alluq, mahabbah dengan kiai, dengan pondok, ini sangat mudah untuk dipengaruhi oleh aliran-aliran yang non kita, di luar kita. Ini sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh MC kita tadi. Jadi kuncinya itu adalah mondok, kuncinya adalah pesantren. Untuk itu saya di sini, mumpung di sini adalah kiai muda, agar saya mohon sekali biar kita selamat, hati kita yang di pondok, senang dengan tariqatus salaf atau pelajaran-pelajaran salaf yang ada di pondok pesantren. Walaupun kalau kita pernah ngaji hadis di Mekah, ya harus ada tambahan hadis, tafsir dan lain-lainnya, itu tambahan, tapi tidak menggerus atau menghilangkan yang sudah makana alaihi as-salafun as-salihun. Bapak-bapak, ini supaya kita selamat, caranya hanya itu memang. Kalau seperti ini enak diajak bicara, tapi kalau sudah modern, apalagi sudah ya gundulan, jenggotnya besar-besar, wah ini sudah repot sekali kita ngomongnya. Karena mereka
tadi seperti yang disampaikan ke Lutfi, mereka adalah seperti, jadi orang Kristen itu orangnya tadi adalah apa, rebutan pangkat, rebutan dunia. Tapi anehnya mereka kepingin sak dunia ini seperti mereka, niru mereka. Kalau di sana ada Protestan, maka di Islam pun mereka kepingin ada Protestan, yaitu sekarang liberal itu atau pluralisme itu protes. Bahkan sebelumnya sudah ada, maaf ya, ini bukan kita membesar-besarkan khilafiyah, seperti Muhammadiyah itu menurut saya sudah protes kepada mazhabul arba'ah, protes kepada bermanhaj salah satu empat itu. Akan tetapi sekarang kita ada musuh yang lebih besar seperti tadi mediator atau apa itu, lebih besar lagi memang, tapi ya sama dengan dulu, cuman modelnya lain-lain. Kalau dulu tidak ada iming-imingan materi, kalau sekarang ada materi, banyak dibuatkan lembaga dengan cepatnya dan lain-lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, saya di sini ditugasi oleh panitia untuk membahas masalah kepemimpinan non-muslim. Ini secara kenegaraan atau secara politik Indonesia, masalah ini kalau kita bahas keharamannya atau apa, jelas mukhalif kepada undang-undang negara kita yang sudah tidak ada keagamaan. Negara kita bukan negara keagamaan, walaupun ngurusnya agama, tapi agama yang urusan ubudiyah, apalagi yang ada proyek-proyek tadi, pesan haji, puasa saja itu kan ada ru'yah itu kan ada proyeknya itu, masalah alat peneropongnya itu kan ada materi juga itu, dan nanti ada dana-dananya untuk mengongkosi yang ru'yah dan seterusnya, dan ujung-ujungnya biasanya ya kita takluk sama maknanya Muhammadiyah ujungnya biasanya. Terus sekalian, jadi kalau kita membahas problem umat Islam memang nggak habis-habisnya, apalagi problem kita. Tapi yang jelas saya sangat terkesan dengan yang disampaikan Ki Lutfi. Beliau Masya Allah, walaupun teman kita atau bahkan umurnya di bawah saya, tapi urusan musuh-musuh umat Islam ini, dia adalah guru saya. Dengan detail beliau mengatakan perkara apa saja itu selain Allah itu dua. Selain Allah itu dua. Kufur, ada kufur kitabi, ahli kitab, ada kufur isyraki atau wasani. Islam ada dua, ada Islam sunni, ada bid'ah. Sunni aja ada dua, sunni yang mengikuti ulama seperti kita, ada yang sunni yang mengaku ngalah cukup dengan Quran hadis atau salafi, dan seterusnya, semuanya ada dua. Kita yang begini itu ulama juga ada dua ya, ada yang Asy'ari Maturidi, ada yang Syafi'i, Maliki dan seterusnya. Nanti Thariqat atau tasawuf juga ada dua, ada yang mengikuti Thariqatul Ghazali, ada yang mengikuti Thariqatul Syadzili, dan insya Allah itu disebut dalam
kitab Taqribul Usul fi Ma'rifatul Usul karangan beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, jadi semua selain Allah itu dua, yang satu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini yang saya bahas kepemimpinan non-muslim. Ini juga proyek ganda atau musyarak antaranya Cina yang tadi ada hubungan dengan komunis, aliran komunis atau ideologi komunis, dan musyarak antara mereka dan Kristen yang ada hubungannya dengan Barat atau Amerika dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan bahwa sekarang ini di Indonesia diproyekkan menjadi komunis atau dikuasai Cina. Di YouTube saya kira bapak-bapak atau adik-adik, kakak-kakak, saya kira banyak berita di Indonesia tiap hari kemasukan 10.000 tenaga Cina dari Cina. Badannya keker-keker. Ini bukan Cina biasa, ini mesti Cina yang pernah atau yang tentara atau pernah dilatih menjadi tentara. Ini yang kita takutkan, Indonesia ini jadi Tibet yang kedua. Tibet itu kerjasama dengan Cina, bikin jalan kereta rel itu ditanggung oleh Cina. Katanya pekerjanya hanya 2.200.000 masalah, dikirim 400 atau 600.000. Nah, sekarang ini proyek-proyek infrastruktur infrastruktur ini banyak dari pekerja Cina yang ada hubungannya pasti dengan komunis tadi. Jadi benar-benar berbahaya era sekarang ini. Tolong baca hizibnya para santri-santri, para kiai, santri-santri yang senior maksud saya, itu dibaca lagi, diriadoi lagi, tolong. Ini mereka dendam dengan G13 PKI, mereka dendam, makanya tahun ini atau baru kemarin lah, sebelum Ramadan itu kan mereka kepingin ada PKI bangkit lagi. Alhamdulillah banyak aktivis-aktivis dari kita yang menolaknya, menggertak mereka, akhirnya nggak jadi. Tapi ini mesti nggak kok leren bahasa Indonesia nya nggak berhenti tahun ini, enggak, mesti tahun besok juga gitu lagi. Sama dengan liberal ketika menolak perda syariat atau perda yang berbau syariat, dulu menolak, terus menolaknya, kepengen ada undang-undang pernikahan yang membebaskan ada poliandri itu dan seterusnya. Mereka menolak poligami tapi menghidupkan poliandri jangan lupa. Ini orang satu tapi lakinya banyak. Na'udzubillah, seperti yang di TV tadi. Modern sekarang ini yaitu wataknya itu mesti ono tampil wedok satu ditepung laki 4 atau 6. Terus jadi ini fitnah yang besar. Jadi sekarang ini saya pahami antara Kristen dan komunis, apalagi tadi kita diberi wacana oleh Kiai Lutfi bahwa aslinya komunis juga dari Kristen yang ateis tadi.
yang Protestan tadi. Ini memang sekarang mau ke Indonesia, sudah bukan mau. Dan rencananya mereka ingin merubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Negara Kristen Republik Indonesia, bahkan menjadi NKRI Negara Komunis Republik Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Ini nyata, saudara sekalian, nyata kalau kita baca YouTube atau apa itu sudah banyak informasi tentang itu. Dan mereka polisi atau kepolisian diem, nggak bisa apa-apa. Bahkan yang melawan aturan-aturan program-programnya Cina, Ahok dan seterusnya itu malah dipreteli, dipecat, seperti Rizal Ramli dan seterusnya itu, karena menggagalkan reklamasi seperti yang saya tulis. Jadi ini makanya dalam kesempatan ini saya mengulangi lagi pernyataan dalam statement saya menolak Islam Nusantara. Saya tegaskan lagi, karena Islam Nusantara itu juga proyek daripada komunis, Kristen dan lain-lainnya itu, Syiah dan lain-lainnya itu. Jadi Islam Nusantara diperlihatkan nanti Islam zaman dulu, zaman Wali Songo, bahkan sebelum Wali Songo. Kan di dalam Wali Songo ada Syah Siti Jenar, ada dari Sumatera itu kan ada dari Syiah, itu yang dimunculkan. Ada Wahdatul Wujud yang tadi disampaikan oleh Lutfi, itu telah keluar dari syariat. Jadi marilah kita ini dengan pesantren salah, pesantren yang info dulu itu kan sudah kita pelajarannya kan tadi ala mazhabil arba'ah, ala mazhabil Ghazali, nggak pernah kita baca karangannya Ibn Arabi atau lainnya. Umpamanya kita belajar Syaziliyah, Syaziliyah yang masih memakai syariat, tidak sampai keluar, mungkin hanya cara berpikirnya atau filsafahnya, tapi amaliyahnya tetap syariat, mungkin begitu. Allah a'lam. Jadi ya, sekarang kalau kita rubah menjadi bukan Islam aswaja, bukan Islam ala ahli sunnah jamaah, tapi Islam Nusantara, ini kita akan kembali lagi ke zaman Siti Jenar. Tadi kutiba alikumus siyamu, kita udah tahu puasa, alhamdulillah. Nanti kalau Islam Nusantara asyamu nanti bukan puasa Ramadan, tapi adalah ngaku sudah mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu apa? Paling gini aja, merem-merem 20 menit atau 10 menit aja dianggap siam, habsun nafsi, imsakun nafsi anil hawa. Enaknya, na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, kita era zaman sekarang ini kita akan dikibuli oleh angka-angka statistik, seolah-olah yang sudah sholat itu di Indonesia sudah 80%, dan yang jamaah dan seterusnya itu sudah 40% masalah. Ini angka-angka aja. Coba kita lihat yang di masjid, apakah penuh masjid itu? Ini zaman Wali Songo kan mengajarkan sholat jamaah, tapi ada yaitu Siti Jenar dan antek-anteknya itu nggak seneng sholat jamaah, bahkan Jumat nggak mau. Dia gawe tempat-tempat khusus gitu di rumahnya. Mereka sudah menganggap saya sudah sholat, dan padahal itu hanya eling-eling, hanya menghadap
ke timur, bukan menghadap ke kiblat. Bahasa Jawanya agomo darmo gandul gitu ya. Nah, di Madura mungkin nggak ada, mungkin alam tak kalau ada Islam sejati nggak tahu, itu sama. Islam hanya eling. Saudara-saudara sekalian, jadi apa yang saya tulis tentang kepemimpinan non-muslim ini sekarang dibela-bela oleh Said Akil, oleh siapa, Nusron Wahid dan bolo-bolonya itu adalah dalam rangka menghidupkan Islam Nusantara. Artinya menghidupkan kita, terlepas dari ikatan madzhabul arba'ah, terlepas dari ulama, bahkan lepas dari Quran hadis yang sudah jelas kita ini dilarang la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Sudah jelas. Jadi Islam Nusantara itu ya tadi hubungannya ada kepada menguntungkan, bahkan ngiblat mengabdi kepada Kristen, seperti banser-banser itu yang menjaga gereja itu, dapat uang itu dan seterusnya. Apalagi Nusron Wahid yang futurnya atau berbuka di gereja dan sholatnya di dalam gereja dan mengatakan alhamdulillah saya sudah sholat di gereja, enak sekali. Mungkin ada AC-nya atau apa, mungkin ada perempuannya juga, naudzubillah. Saudara-saudara sekalian, yaitu potret daripada Islam Nusantara yang seperti itu. Masa kita bisa menerima? Kita sudah punya Islam aswaja, kita sudah punya ala pesantren. Ini jangan ditinggalkan, jangan kita pindah haluan. Kalau pondok-pondok kita sudah kadung banyak umumnya, kurikulumnya, mari dikurangi kurikulumnya. Masa kita enggak berani begitu mengurangi? Sing penting kan bijinya yang pelajaran-pelajaran wajib kan sudah terpenuhi, sudah baik. Kita yang punya pondok kok ya, punya santri. Nah, ini, jadi mari kita kembalikan lagi kepada ala salaf semampunya. Nah, marilah Islam yang kita punya di masyarakat aswaja ini dihidupkan lagi. Ini Masya Allah, maaf, tulisannya Ki Muhyiddin Abdul Somad, Ki Idrus Romli dan lain-lainnya, dan tunas-tunas sekarang muncul banyak. Ini sungguh sekali bikin greget mangkal kepada siapa? Kepada tadi musuh-musuh Islam tadi. Benar ini. Coba kita lihat di Malaysia, di Thailand, di mana-mana itu yang serumpun dengan kita orang Melayu istilahnya. Ini kan akhirnya mereka banyak yang jadi Wahabi. Tapi nggak ada rot-rotan kepada Wahabi di sana. Apalagi di sana sering diiming-imingi bantuan-bantuan dari Timur Tengah. Maafkan. Jadi marilah apa yang sudah dirintis oleh Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkan oleh tunas-tunas kiai muda kita. Ini jangan dirubah, dan kita yang punya masalah partai Islam, masalah kalau masih bisa jangan dirubah. Ini masalahnya nanti kalau kita bebas akan kita seperti Islam Nusantara tadi, bahkan ngelem orang kafir ya, Said Akil itu hari tanu katanya ini adil dan seterusnya. Itu katanya mereka dalilnya dari makalah Ibnu Taimiyah di kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Nah, kita tahu Ibnu Taimiyah ini memang satu sisi kadang-kadang mengaku tamasuk di sunnah dan seterusnya, tapi kadang-kadang dia mendukung pada filsafah Yunani kuno dan seterusnya, dan mengatakan neraka itu bagi orang kafir tidak abadi dan seterusnya, menghalalkan orang dapat bantuan hasil dari pajak dan seterusnya.
Dan itu dia dalam kitab itu, bukan kitab yang lain, ketepaan itu dia mengatakan bahwa keadilan itu lebih baik walaupun dari orang kafir daripada muslim tapi tidak adil. Kalau kita jelas ya bisa ini, keadilan itu identik dengan keislaman. Kalau kita pakai hukum, pakai kepemimpinan yang pakai agama atau pakai hukum agama. Entah kalau kepemimpinan umum, mungkin juga di zaman jahiliyah Rasulullah SAW pernah entah ini hadisnya sanadnya, kanjeng Nabi ngelem-ngelem kerajaan Persia yang adil sebelum diganti oleh anak-anaknya yang zalim. Litu fi yaumi malikil al-admal, litu fi ayyamil malikil adil fi fursi, kata Rasulullah SAW. Aku dilahirkan di saat kerajaan raja yang adil dalam Persia. Artinya adil sayang kepada rakyatnya, bukan adil artinya muslim atau agamanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Saudara-saudara sekalian, jadi itu bukan berarti kita boleh, kalau kita sudah punya agama Islam, kita nggak boleh memilih yang non muslim. Di TV-TV katanya ada pakar sama dengan kita, katanya kecuali darurat, nggak bisa milih darurat kepada orang kafir, itu nggak bisa. Kecuali kalau kita sudah seperti zaman Soeharto, masalah zaman Orde Baru, gubernur ditentukan oleh presiden, ketepaan situ orang gubernurnya orang kafir. Nah, itu namanya darurat, seperti yang tertera di kitab-kitab itu, ketika kita dipaksakan satu kepemimpinan orang yang kafir. Tapi kalau kita memilih, kita harus memilih yang muslim dong. Ini kalau kafir, ini adalah benar-benar kehinaan, dan keridho dengan hinanya umat Islam. Apalagi seperti yang saya tulis, Ahok telah membongkar masjid dan seterusnya, pengen menggusur pemukiman, sudah menggusur pemukiman muslim, dan dengan alasan pariwisata dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan penghinaan kepada Islam, kepada kita umat Islam. Masa kita ridho, apalagi di sana umat Islam kuat agamanya, dan itu kekuatan ahli sunnah jamaah di Jakarta sangat dikagumi oleh musuh-musuh Islam. Heran mereka, pada itu tempat uang, beredarnya uang, tapi Islam eksis, ahli sunnah di sana eksis, maulud eksis. Kecuali di sekarang ini, zaman Ahok ini, maulidnya Habib Al-Musawa ya, Habib Munzir Al-Musawa kan sekarang dilarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu syiarnya luar biasa, kaumnya besar sekali. Ini adalah malapetaka. Jadi kepemimpinan non-muslim, ini judulnya oleh anak-anak saya, sumber malapetaka. Sebetulnya menurut saya ya malapetaka sudah, itu sudah malapetaka yang membawa kepada ribuan malapetaka lagi. Nanti Kristen akan besar, nanti komunis akan besar, nanti Syiah itu kan kecil kan. Syiah sebetulnya yang masuk Syiah itu kan kecil, paling-paling sebagian Habib yang seneng uang gitu aja kan, dari Iran atau muridnya Habib, muridnya Bangil itu kan paling-paling dari Jawa atau Madura, karena itu. Tapi kalau secara umum masyarakat itu kan alhamdulillah kita sudah, masyarakat Indonesia, Jawa Indonesia ini sudah takluk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apalagi kita haji, umroh,
itu ziarah ke Rasulullah SAW, didampingnya ada Sayyidina Abu Bakar, Umar. Ini pasti mereka akan nggak bisa terpisah dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau memang orang Jawa asli atau orang Madura atau orang Indonesia asli. Yang nggak sowan ke situ kan orang Iran, orang Syiah itu. Memang mungkin baca ziarah seperti di channel Al-Hadi saya dengar itu, tapi nggak pernah orang Iran itu sowan ke Kanjeng Nabi. Saking mangkelnya, saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi alhamdulillah kita sudah ditanam oleh ulama-ulama kita, walaupun khusus tadi yang bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Imam Ghazali atau Habaib, dan ahli sunnah bermadzhab Asy'ari, yakni tidak seperti yang di kitab-kitab itu secara umum tadi. Walaupun begitu, walaupun orang sekarang itu ngelokor artinya kukuh tapi tidak asyadun, sama dengan talinya NU itu. Dan tali itu kan keker tapi enggak serat gitu kan, ada longgarnya dikit. Itu isyarat kepada mazhab kita Imam Syafi'i, artinya kukuh kuat, cuman ada lenturnya, ada longgarnya, ada fushahnya. Nah, ini walaupun kita begini ada kelonggarannya, tapi alhamdulillah kita tetap ahli sunnah wal jamaah, tidak seperti yang dikatakan salafi wahabi itu. Kita sudah keluar dengan baca maulid, itu katanya bid'ah dan seterusnya. Memang ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kalau acara qiyam atau baca-bacaan itu, tapi kan kita telusuri lagi, itu kan bacaan kan mengisahkan kelahirannya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah. Mempelajari sejarahnya Rasulullah itu kan ilmu. Kalau dipandang kepada sisi ilmiah kan bukan bid'ah, tapi merupakan fardhu ain, dan secara pendidikan sangat-sangat berguna itu. Kalau ada orang hamil kemudian dibacai maulid, itu kan menguatkan iman. Akhirnya ibunya, bapaknya, anaknya bisa kumantil cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa. Saya punya teman Kiai Iskandar, mana itu si Siarjo itu, dia sudah marhum ya, temannya Kiai Ali Karo, teman kita sebentar. Itu dia ahli wirid, ahli zikir. Dia berkata bahwa nggak ada wirid zikir yang seampuh baca maulid. Jadi dia pengalaman diserang orang gitu loh ya, disantet berapa serangan. Itu paling bisa menolak buruk, menolak bala itu seperti maulid itu nggak ada. Ini pengalaman spiritual beliau. Jadi kita kalau kepengen ada istilah sedekah laut, sedekah bumi, yang aslinya dulunya bukan namanya sedekah, dulu namanya ruwatan atau itu, lebih baik kita ganti dengan bacaan maulid dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini jelas Daful Bala dan sudah ada di kitab I'anatul Talibin masalah ini. Saudara-saudara sekalian, jadi pokoknya ya, saya sangat salut dengan keterangan dari Lutfi bahwa Kristen, komunis itu asalnya adalah duaan, dari Kristen yang ke timur, yang ateis. Nah, ini sekarang menjadi satu, menjadi berpadu bareng-bareng untuk merusak kita dalam tatanan negara, Nah, ini yang menggerogol kita di masyarakat seperti tadi Wahabi Salafi. Wahabi Salafi ini, coba baca kitab
As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah Walisat Madhaban karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Abuti. Ini kalau diangen-angen itu kan bikin resah di masyarakat. Masalah gini saja, masalah tasbihan aja pakai tasbih itu dibid'ahkan, dipermasalahkan, semuanya serba masalah. Nanti wiridan agak banter dikit dipermasalahkan. Ini kan sama lakatnya dengan komunis, nggak percaya dengan ghaibiyat, nggak percaya dengan barokah, nggak percaya dengan enaknya kita ukhuwah bareng-bareng, mangan bareng-bareng, zikir bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, jalure mintanya mutolaah sendiri-sendiri, wiridan sendiri-sendiri, ya kan kurang kuat ini. Nah, kalau kita sudah pengalaman wiridan itu yang enak berjamaah lebih kuat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendidikan atau tasawuf atau spiritual. Ini ada ilmunya, ada rahasianya. Kita hidup bareng-bareng itu barokah. Sayangnya kita ini, maaf ini hanya kritikan, bukan berarti pengen menghilangkan. Kita lebih semangat kalau rame-rame itu ono berkati, itu aja sayangnya ya. Kalau yang jamaah yang nggak ada berkatnya males, itu sayangnya. Mari kekurangan-kekurangan ini dihilangkan. Kita ono berkati, orang tetap jalan, apalagi yang maksud dari Rasulullah SAW. Ngaji juga gitu, ngaji yang harian, yang di pondok pesantren yang nggak ada wedannya, nggak ada minumnya, nggak ada apa-apanya, itu harus semangat ya. Jangan kok carinya pengajian aja, apalagi yang ada makanannya. Terus sekalian, ya makanan bareng-bareng itu juga barokah ya. Bahasa Jawanya mangan gak mangan asal kumpul ya. Kumpul barokah, mangan juga barokah, gak mangan tapi kumpul juga barokah. Inilah keistimewaan kita, harus yakin dengan barokah. Dan lain kita dengan zaman Rasulullah itu kan syariat lagi muncul dan baru dari langit, baru Jibril, ini penuh dengan barokah. Artinya nggak harus sahabat ini wiridannya bareng-bareng. Mereka sudah iman sudah rosakha fi qulubihim zikrullah. Melihat Rasulullah saja sudah membuat mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar. Jadi kalau kita sudah jauh dari Rasulullah, kalau enggak wiridan bareng-bareng, enggak nyuara, ngantuk nantinya ya. Ngantuk, enggak bisa apa-apa, bahkan ngelamun, bahkan kalau wiridan sendiri-sendiri. Ini rahasianya kita berjamaah itu nggak bisa kita samakan dengan zaman dahulu. Masa maunya ya sekarang ada orang Wahabi atau salah bilang pakai kitab itu kan zaman Rasulullah kan bid'ah itu, apalagi MTA itu ya. Kenapa kok enggak belajarnya Quran saja? Kenapa kok Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu kan buatan manusia? Ya kalau gitu repot gitu. Kita banyak masyarakat yang kita sudah punya iman, alhamdulillah. Yang diperlukan ini kaifiahnya sholat, kaifiahnya zakat. Ini kalau nggak pakai kitab, nanti kan kalau Quran membahas siang, membahas sholat kan perenco-perenco, mutafarriqah, afi ayat mutafarriqah, kan nggak bisa langsung dipaham oleh masyarakat. Tapi dengan kitab bisa dipaham harganya, adabnya, surutnya, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah dienakno sama ulama kok nggak mau. Ini dasar tadi Protestan ya atau komunis, naudzubillah min dzalik adalah jadi tadi diistilahkan ada musuh luar juga ada musuh dalam. Musuh dalam itu ya yang ngikuti model-model
Protestan, ke model Yahudi, model-model komunis. Terima kasih. Sekarang urusan negara sudah begitu mengerikan sekali dengan datangnya pekerja-pekerja Cina. Pemerintahan sekarang menghidupkan proyek-proyek infrastruktur atau apa itu. Jadi marilah kita waspada, kita banyak berdoa kepada Allah. Hizib hizib Sakron, hizib Ibn Ujal yang ada sultan-sultannya itu menyebutkan dengan sultan, harus kita baca agar kita selamat, agar kita tetap liyaghiza bihumul kufar. Apalagi Jawa Timur ini melarang Syiah, luar biasa ini, yaghiza bihumul kufar. Apalagi kita menolak komunis, menolak Wahabi, menolak apalagi Kristen. Wah, jelas itu yaghiza bihumul kufar, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Itulah ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Sekian. Jadi kalau ada orang bilang kalau orang NU itu ya harus liberal atau harus pemikirannya modern, itu NU siapa? Itu NU-nya Nusron Wahid, ya resminya Said Akil, bukan NU-nya Hasyim Asy'ari. Yang kita cekli adalah NU pesantren yang didikan atau godokan Kiai Hasyim Asy'ari, bukan godokan pondok budayawan atau pondok Sakofah dan budi luhurnya Said Akil, itu bukan. Sekarang saya minta maaf atas keterangannya. Wallahi yadina alaikum wassalamualaikum mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kita ya seperti yang saya sampaikan itu, ingkar bil qalbi dan tadarru ilallah, yakni istighatsah, tapi bukan istighatsah yang di lapangan, istighatsah di rumah sendiri atau di musola sendiri atau di pesantren atau pakai hizib-hizib itulah, nasr dan seterusnya itu, agar supaya kepemimpinan kafir ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya kita bukan ngajak radikal atau perang agar senjata, bukan, akan tapi ya pokoknya ilmu agama diperdalami, keyakinan kita, kebenaran Islam itu diyakini, kezaliman benar-benar meresahkan, kita resapi biar kita benar-benar merasa dizalimi. Dan kita sampaikan juga kepada politikus-politikus untuk bisa menghentikan kepemimpinan orang kafir itu walaupun secara lambat. Yang penting khususnya program-program kekufurannya, bongkar-bongkar masjid dan seterusnya, memberi tempat kepada orang-orang kafir, itu bagaimana bisa diminimalisirkan, dikurangi. Pokoknya kalau saya ilmunya itu usaha semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Masalah kemungkaran harus dilawan, dilawan dengan semampu-mampunya, bukan dengan angkat senjata. Karena kita memang tadi dikatakan kita nggak punya kakak, nggak punya apa-apa, isone jadi korban. Jadi bagaimana kita bagaimana kita nggak menjadi korban pembantaian, itu juga harus diusahakan. Kita sudah menjadi korban, ada pemimpin kafir, masalah na'udzubillah min dzalik. Terus masalah kita radikal, kita dikatakan radikalis, radikal sudah banyak, katanya itu klaim-klaim dari mereka. Artinya sebetulnya kalau di luar Jawa, khususnya di daerah Medan atau daerah Sumatera Utara, di Sumatera lah, atau di Sulawesi, memang karena sana nggak ada pondok salah, jadinya potensi radikal, potensi Wahabi itu memang besar. Tapi kalau di Jawa kita dikatakan radikal atau Wahabi, terus kita menolak. Alhamdulillah berkahnya. Makanya yang di sini ada pondok pesantren
khususnya yang salah ini dihidupkan kembali, yang kurang salah diberi masukan yang salah. Jadi ini biar kuat kita ini ahli sunnah wal jamaah, tidak akan kita radikal, tidak akan kita jadi wahabi. Allahumma amin. Kalau bisa, tadi saya diceritani Kiai Muhammad Rafi'i, beliau sekarang buka cabang di Pondok di Balikpapan dekatnya sana. Ini hal yang kita dukung, memperbanyak pondok-pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab salah. Terus apa lagi? Itu ya biar gimana ya, memang ulama kita husnuzon kepada ulama kita dulu itu adalah memang menerima Pancasila itu ya karena husnuzon kepada kalimat-kalimatnya, lahir letter-letternya kan bisa ditafsir ke Islam. Jadi ini saya kira tidak sampai minal minggulubihim, ini adalah taktik mereka. Marilah kita sekarang ini diamanati ulama kita, karena ulama kita pakai syariat. Marilah kita perjuangkan agar Pancasila itu implementasinya atau teknisnya pakai syariat, minimal berbau syariat, berda syariat itu minimal ya. Masalah kisos diganti dengan penjara jelas menurut kita tidak bisa, tetapi ya daripada tidak ada ya gimana lagi, tapi itu secara Islam belum bisa. Tapi yang penting kita usahakan adanya fidyah atau jadi diat ya, kalau bisa diat yang banyak, hampir seperti diat yang di kitab-kitab, agar benar-benar jerah daripada pembunuhan. Tapi repotnya diat itu kan kebanyakan kan pembunuhan yang bila amdin atau khotokan atau syibah amdin atau apa. Nah, kebanyakan di sini banyak yang amdan. Apakah diat itu bisa menggantikan? Nah, itu kan kalau kita kan bisa kalau memang ada auliyaul maktul yang memaafkan. Ya, kalau kita nggak bisa kisos ya kita usahakan agar sebagian auliyaul maktul itu memaafkan dari kisos, akhirnya menjadi diat. Nah, tapi kalau dia berjalan ini luar biasa, memang saya setuju menggantikan penjara walaupun belum bisa kisos. Memang dunia negara ini sudah begini ini, apalagi sekarang ada HAM itu. Nah, sekarang ayo kita angen-angen, pemerintah sekarang bisa nembaki orang-orang pengedar narkoba dan seterusnya. Iya. Nah, kenapa itu enggak melanggar HAM? Kenapa kisos dianggap melanggar HAM? Cukup sekian, yang lainnya bisa menjawab.